Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabat untuk Bapak Ibu Guru dan juga anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya di pagi ini Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dengan kesehatan, kekuatan, kehidupan yang berasal dari padanya. Senang rasanya Pak Aris boleh menyampaikan renungan firman Tuhan pada hari ini. Ialah kita semuanya boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan yang kita dengarkan, firman Tuhan yang Pak Aris sampaikan pagi ini, akan menguatkan anak-anak, Bapak Ibu Guru semuanya, dan juga saya yang menyampaikan, semakin teguh berpegang di dalam Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam surga. Pagi hari yang indah ini di hari Sabat Tuhan yang suci, kami datang menghadap kehadirat-Mu mengucap syukur karena Tuhan memberkati kami, menganugerahkan kepada kami kesehatan, kekuatan, kehidupan dan keselamatan di dalam kasih karunia-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapilah kami, sehingga firman Tuhan menguatkan iman percaya kami. Karena kami yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Besertalah dengan kami di sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Mohon ampuni kami dari segala salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini, firman Tuhan yang Pak Aris bagikan, Pak Aris kasih judul, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat inti kita terdapat dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi dalam Lukas 1 ayat 37, firman Tuhan menyampaikan kepada kita hari ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa arti mustahil itu? Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mustahil memiliki arti tidak boleh jadi atau tidak mungkin terjadi. Jadi kalau anak-anak mendengar kata mustahil itu berarti tidak boleh jadi, tidak mungkin terjadi, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tetapi apakah itu berlaku juga bagi Tuhan? Kita akan lihat bersama-sama. Mengapa ada kemustahilan? Mengapa mustahil? Mengapa manusia banyak mengalami hal-hal yang mustahil atau tidak mungkin terjadi? Kita lihat dalam kitab Matius 17 ayat 20. Perhatikan dengan seksama. Ini adalah firman Tuhan yang Tuhan Yesus sampaikan sendiri kepada murid-muridnya, juga kepada kita hari ini. Ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya termasuk kepada saya dan anak-anak juga ibu guru, bapak ibu guru semuanya. Karena kamu kurang percaya. Perhatikan. Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi jelas di ayat ini mengapa seringkali terjadi hal-hal yang mustahil di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat manusia yang berdosa ini. Karena di ayat ini dijelaskan yang pertama, karena kita kurang percaya. Kita kurang percaya.
kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita tidak mempunyai iman. Tidak mempunyai iman. Di ayat ini, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja. Jadi, biji sesawi ini adalah biji yang paling kecil di antara semua biji. Diibaratkan seperti itu. Karena mungkin kita tidak percaya, sungguh-sungguh tidak percaya. Tapi ketika anak-anak, Bapak Ibu Guru semuanya termasuk saya, kita memiliki iman, mempunyai iman sebesar biji sawi saja, maka tak akan ada yang mustahil bagi kita. Itu semuanya oleh karena Tuhan yang mengerjakannya, bukan kita manusia. Tetapi ketika kita percaya, ketika kita memiliki iman kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan mengerjakannya bagi kita semuanya. Kita akan lihat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah. Ayat yang pertama yang Pak Ais ingin sampaikan di dalam kitab Kejadian 18 ayat yang keempat. Ini kejadian tentang Abraham dan Sarah. Yang oleh karena waktu yang sudah lanjut, mereka tidak mempunyai keturunan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Tuhan? Dalam Kejadian 18 ayat 4 dikatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi Ibu Sarah ini sudah putus harapan karena di usia tuanya, di masa dia sudah menopause, tidak mungkin lagi dia punya seorang anak. Tetapi di sini Tuhan menyampaikan bahwa tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan, dan itu terjadi. Ibu Sarah melahirkan Ishak di usia yang sudah sangat lanjut, bahkan sudah menopause atau mati haid, di mana itu secara medis tidak mungkin lagi seorang perempuan atau seorang ibu bisa memiliki keturunan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita lihat lagi yang berikutnya. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah. Dalam kitab Yeremia 32:17 dikatakan, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil bagimu. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Di ayat ini Nabi Yeremia menyatakan dengan jelas, sesungguhnya Tuhan Allah, sesungguhnya, ini satu kata penekanan. Tidak ada dusta di situ. Kebenaran adanya. Bahwa Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan yang besar dan dengan lengan yang terentang. Tiada sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan. Jadi di ayat ini jelas, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi dengan kekuatannya yang besar dan dengan lengannya yang terentang. Kemudian, di ayat yang berikutnya, tak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah. Di dalam kitab Yeremia pasal 32 ayat 27. Sesungguhnya, sekali lagi, kata sesungguhnya ini adalah satu penekanan yang benar bahwa akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Ayat ini mengajarkan kepada kita di dalam Yeremia pasal 32 ini, ayat 17 dan ayat 27, sesungguhnya bahwa Tuhanlah pencipta, Tuhanlah Allah segala makhluk, dan tidak ada sesuatu pun yang mustahil untuk Tuhan. Jadi satu pelajaran yang sangat penting bagi anak-anakku semuanya, bagi Bapak Ibu Guru semuanya, bagi saya secara pribadi, di tengah kondisi saat ini, di tengah mungkin segala sesuatunya begitu sulit untuk kita terima dengan akal sehat. Di mana kita hidup di satu masa pandemi,
penyakit menular yang terjadi, segala sesuatu terbatasi. Sekarang muncul pertanyaan, Tuhan, apakah mungkin pandemi ini segera berlalu? Apakah mungkin pandemi ini berhenti? Banyak orang sekarang menduga-duga. Banyak orang sekarang hanya bisa untuk mengharap saja. Dan saat inilah saya ingin mengajak anak-anak, mengajak Bapak Ibu guru, dan untuk saya pribadi, mari kita memohon kiranya pertolongan Tuhan dengan kepercayaan dan iman yang kita miliki kepada Tuhan. Pandemi ini pasti akan segera berakhir. Pandemi ini akan segera berakhir. Dan kita semuanya akan kembali menjalani hidup dengan normal kembali, dengan baik kembali, seperti masa-masa yang lalu. Ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah. Tuhan sanggup untuk membuat sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Karena memang Tuhanlah Allah segala makhluk. Allah yang menciptakan semua yang ada di seluruh alam semesta ini. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan. Saya ingin anak-anak boleh menyaksikan satu peristiwa yang menyatakan bahwa Tuhan sanggup membuat sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Ini adalah peristiwa di mana orang yang buta sejak lahirnya disembuhkan. Saya ingin anak-anak boleh memperhatikan video dengan seksama. Ini tertulis dalam kitab Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Kalian boleh membuka kitab Injilnya. Buka Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41. Master, who did sin? This man or his parents said he was born blind. Neither hath this man sinned nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. Go, wash in the pool of Siloam.
Is this not he that sat and begged? This is he. No, he is like him. I am he. How were thine eyes opened? A man that is called Jesus made clay and anointed mine eyes, and said unto me, Go to the pool of Siloam and wash. And I went and washed, and I received sight. Where is he? I know not. How did you receive your sight? He put clay upon mine eyes, and I washed. Do see. This man is not of God, because he keepeth not the Sabbath day. How can a man that is a sinner do such miracles? What sayest thou of him? That he hath opened thine eyes. He is a prophet. Go bring his parents. Is this your son, who thou sayest was born blind? How then doth he now see? We know that this is our son, and that he was born blind. But by what means he now seeth, we know not. Or who hath opened his eyes, we know not. He is of age. Ask him. He shall speak for himself. Give God the praise. We know that this man Jesus is a sinner. Whether he be a sinner or no, I know not. One thing I know, that whereas I was blind, now I see. What did he to thee? How opened he thine eyes? I have told you already, and you did not hear. Wherefore would you hear it again? Will you also be his disciples? Thou art his disciple. We are Moses' disciples. We know that God spake unto Moses. As for this fellow, we know not from whence he is. Why, herein is a marvelous thing, that you know not from whence he is. And yet he hath opened mine eyes. Now we know that God heareth not sinners. But if any man be a worshipper of God, and doeth his will, him he heareth. Since the world began, was it not heard that any man opened the eyes of one that was born blind? If this man were not of God, he could do nothing. Thou wast altogether born in sin, and dost thou teach us? Dost thou believe on the Son of God? Who is he, Lord, that I might believe on him? Thou hast both seen him, and it is he that talketh. Lord, I believe. For judgment I am come into this world, that they which see not might see, and that they which see might be made blind. Are we blind also? If ye were blind, ye should have no sin. But now ye say, we see. Therefore your sin remaineth. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah. Apa yang kita baru saja lihat menyatakan dengan sungguh siapakah Tuhan yang kita sembah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya. Dia sanggup untuk membuat yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup untuk menyembuhkan semua penyakit yang ada di atas
muka bumi ini. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang kusta menjadi tahir, yang sakit bongkok menjadi normal kembali, yang sakit pendarahan kembali sehat seperti sedia kala. Bahkan yang mati dibangkitkan kembali. Karena Tuhanlah pencipta segala sesuatu. Tuhan sanggup untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin manusia lakukan. Karena bagi Dia, bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ialah melalui renungan singkat pada pagi ini, kita semakin percaya, setia, menurut, taat kepada Tuhan, yang sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin untuk kita lakukan, itu menjadi mungkin. Mari kita pegang janji Tuhan. Mari kita mengikut Tuhan dengan setia sampai akhir. Bila mana Tuhan Yesus datang, kita semuanya akan menikmati kehidupan yang kekal di dalam kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan menyertai kami di sepanjang ibadah pagi ini. Anugerahkanlah kepada kami iman yang teguh di dalam mengikut Tuhan. Sehingga kami boleh melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kami, umat-umat-Nya. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin untuk Tuhan kerjakan. Sesuai dengan kehendak-Nya bagi kebaikan kami, umat-umat. Terpujilah kiranya Engkau Tuhan Yesus, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mohon ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami persembahkan doa dan pengharapan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.